Orang Jawa dan orang Sunda sebenarnya adalah satu kesatuan. Sejak zaman kolonial Belanda, orang Jawa dengan orang Sunda kerap dipisahkan. Bahkan di Pulau Jawa sendiri ada mitos bahwa orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Mitos ini berawal dari legenda Perang Bubat yang berawal dari dipinangnya Dyah Pitaloka atau putri kerajaan Sunda oleh Hayam Wuruk, yakni Raja Muda dari Majapahit. Karena pinangan ini gagal, maka terjadilah Perang Bubat yang tragis. Semenjak saat itu, kerajaan Sunda menjadi satu-satunya kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Dan muncullah mitos orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Belakangan, mitos ini dibantah sebagai hanyalah rekayasa penjajah Belanda semata demi memecah belah Pulau Jawa. Leluhur Jawa dan Sunda sebenarnya saling bersatu. Bahkan, raja pertama kerajaan Majapahit sendiri adalah keturunan kerajaan Sunda itu sendiri. Bagaimana kisahnya? Dalam Babat Tanah Jawi ini dikisahkan bahwa Raja Pajajaran di Tanah Sunda sebenarnya memiliki putra dari seorang selir. Bayi ini berkali-kali dibunuh oleh raja tetapi selalu gagal. Akhirnya, bayi ini disimpan di dalam kotak dan dihanyutkan di Sungai Kerawang. Kotak tersebut lantas ditemukan seorang pencari ikan. Bayi ini dirawat hingga dewasa dan diberi nama Siung Wanara. Saat dewasa, Siung Wanara mendatangi istana untuk mencari tahu orang tua kandungnya dan membalas dendam. Begitu tahu bahwa ayah kandungnya adalah Raja Pajajaran, Siung Wanara membalaskan dendamnya dengan cara menjebak raja agar terkunci dalam peti dan dihanyutkan di sungai. Ia pun menggantikan ayahnya menjadi raja. Raden Sesuruh, yakni putra Raja Pajajaran, mengetahui hal ini dan hendak menangkap Siung Wanara. Namun seluruh tanah Pajajaran keburu dilarang oleh Siung Wanara untuk menampung Raden Sesuruh. Jadilah Raden Sesuruh ini pergi ke timur dan menemukan sebuah hutan berbuah maja yang sangat pahit. Ia lantas mendirikan pemukiman di situ yang berkembang menjadi kota yang makmur. Kota itu lalu diberi nama Majapahit. Arya Bangah, yakni seorang raja di kerajaan Galuh, kemudian berkomplot dengan Raden Sesuruh untuk menggulingkan Siung Wanara karena kerajaannya dicaplok oleh Pajajaran. Kerajaan Pajajaran pun runtuh. Raden Sesuruh lantas diangkat menjadi raja di Majapahit dan semenjak saat itu cerita kerajaan besar ini dimulai hingga akhirnya bisa menyatukan seluruh Nusantara menjadi satu dan menguasai perekonomian di Asia Tenggara. Raden Sesuruh ini adalah nama lain dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit yang terkenal ulet dan cerdas. Kalau kalian lebih percaya cerita sejarah yang versi mana? Cerita raja-raja Jawa lainnya bisa kalian baca sendiri dalam Babat Tanah Jawi ini. Di sini tidak hanya menceritakan dongeng raja-raja kerajaan tertentu, namun urut mulai dari Nabi Adam hingga Mataram Islam runtuh. Walaupun banyak ketidaksesuaian timeline, tapi babat ini tetap jadi rujukan sejarah banyak orang. Dan menurut aku, seru-seru saja sih sebagai dongeng pengantar tidur anak-anak. Yang mau bukunya, check out di Keranjang Kuning sekarang.